القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita semua, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan kepada kita semua yang mudah-mudahan diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Usul Tarbiyah, yaitu Bapak Asep Rizky Fadilah MPD, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan hidup kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya banggakan rekan-rekan perkuliahan kelas B9 mobil khusus kelompok kelima sebagai tim sukses dalam penyampaian materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini, yaitu Bapak Makmur dan Ibu Siti Khotimatul Ulfah. Para rekan-rekan sekalian, kami perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang mata kuliah Usul Tarbiyah berkaitan dengan tema nilai-nilai tauhid sebagai landasan pendidikan Islam. Nanti akan menyampaikan materi ini saya pribadi, poin pertama, dan yang kedua nanti Bapak Makmur, dan yang ketiga nanti Ibu Siti Khotimatul Ulfah sebagai penyempurna. Yang akan disampaikan pertama oleh saya pribadi yaitu pengertian tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang bermakna ja'alahu wahidan, yaitu membuat sesuatu menjadi satu atau mengesahkan. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat, yang artinya mengesahkan Allah Ta'ala dalam perkara yang merupakan kekhususan baginya, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Lawan dari tauhid adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang merupakan kekhususan baginya, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu menurut secara istilah dan secara lugawi. Dan menurut para ahli tauhid ada beberapa penyampai, yaitu yang pertama oleh Syekh Muhammad Abduh. Ia mengatakan bahwa ilmu tauhid adalah cabang ilmu yang mendalami tentang keberadaan Allah, termasuk sifat-sifat yang harus diikuti kepadanya. Sifat-sifat yang mutlak tidak bisa dihubungkan kepadanya. Ini juga meliputi studi tentang para rasul dan penerimaan sepenuh hati terhadap panggilan mereka, termasuk sifat-sifat yang bisa dikaitkan pada mereka dan segala hal yang tidak benar untuk dihubungkan kepada mereka. Berikutnya, menurut Ibnu Khaldun, ilmu tauhid adalah pemahaman tentang keyakinan melibatkan penggunaan dalil-dalil yang memperkuat keyakinan iman melalui argumentasi rasional. Selain itu, digunakan untuk membenarkan pandangan-pandangan baru yang menyimpang dari pandangan awal dan tradisi salaf serta ahlus sunnah. Selanjutnya yaitu macam-macam ilmu tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, dan ketiga tauhid asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berasal dari kata ar-rabbu. Makna Rob adalah manijtama'a fihi salasu awsaf al-khalqu wal mulku wat tadbir, yaitu yang terkumpul padanya 3 sifat: penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Maka
Rob adalah pencipta yang menguasai segala sesuatu serta mengatur segala urusan. Maka makna tauhid rububiyah adalah ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir. Artinya mengesahkan Allah azza wa jalla dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Artinya adalah meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang mencipta, menguasai, dan mengatur urusan-urusan makhluknya, yang mencakup urusan kehidupan dan kematian, pengaturan rezeki, memberi kemanfaatan, dan menolak kemudaratan, dan semua perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang lainnya. Kita meyakini hanya Allah Ta'ala yang maha mampu melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang membantunya atau bersekutu dengannya. Dalil tauhid rububiyah yang pertama, Allah Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lahul khulqu wal amru. Artinya ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah milik Allah. Yang kedua, dalil rububiyah, Allah Ta'ala satu-satunya pencipta yang memberikan rezeki, sebagaimana firman-Nya dalam surat Fatir ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Artinya, adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan dari bumi? Adapun makhluk, tidak ada satupun yang dapat mencipta, karena hakikat penciptaan adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Sedangkan yang mampu dilakukan makhluk hanyalah merubah satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oleh karena itu, perbuatan syirik dalam beribadah seperti berdoa kepada selain Allah Ta'ala sangat tercela, karena dalam perbuatan tersebut terkandung pelecehan terhadap Allah Ta'ala Sang Pencipta. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah ifradullah azza wa jalla bil ibadati. Artinya mengesahkan Allah azza wa jalla dalam ibadah. Maka wajib meyakini bahwa hanya Allah saja yang boleh disembah atau diserahkan satu bentuk ibadah. Adapun semua sembahan selain Allah itu batil hukumnya. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah juga disebut tauhid ibadah atau ubudiyah, yang bermakna ifradullahi bi af'alil ibad. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan seorang hamba. Dalil tauhid uluhiyah yang pertama, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah adalah tujuan penciptaan manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua yaitu perintah Allah Ta'ala yang pertama dalam Al-Quran adalah perintah mentauhidkannya dalam ibadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah ifradullahi azza wa jalla bima lahu minal asma'i wa sifati. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu dengan menetapkan nama dan sifat yang Dia tetapkan dan menafikan apa yang Ia nafikan. Maka seorang muslim hendaklah meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan bagus, yang maha mulia, yang tidak boleh diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Dalil Allah dalam Al-Quran tentang tauhid asma wa sifat surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, hanya milik Allah lah asmaul husna atau nama-nama yang maha indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah
orang-orang yang menyimpang dan dari kebenaran dalam mengimani nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam pengertian tauhid secara bahasa dan secara istilah tadi sudah disampaikan, berikut pembagiannya. Yang pertama tadi ada tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid uluhiyah, dan ketiga tauhid asma sifat. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bapak Ma'mur. Terima kasih untuk materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya saya akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang tauhid. Ayat Al-Quran tentang tauhid terdapat di surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Demikian syarat utama dari amal yang diterima oleh Allah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan syariat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yakni dengan mengerjakan amal yang semata-mata hanya karena Allah dan mengintikatkan tidak ada sekutu baginya. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang tauhid yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Tiada yang sama dengannya. Dia adalah Allah yang Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, dan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Untuk hadis tentang tauhid, yang pertama yaitu tauhid adalah hak Allah yang harus dipenuhi. An Mu'ad radhiyallahu anhu qala, dari Mu'ad radhiyallahu anhu ia berkata, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair, yaitu di atas sebuah keledai yang bernama Ufair. Faqala ya Mu'ad, hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Lalu beliau bersabda, wahai Mu'ad, tahukah kamu hak Allah yang wajib dipenuhi hamba-hambanya, dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hak Allah yang wajib dipenuhi hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah Dia tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Faqultu ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas. Mu'ad berkata, wahai Rasulullah,
Bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashiruhum fayattaqilu. Beliau menjawab, tidak perlu kamu sampaikan, nanti mereka akan bersandar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua yaitu keutamaan tauhid, di mana dosa-dosa dapat terhapus olehnya. An Ubadah ibni Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haq wan nahru haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Artinya, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Demikian pula bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan dengan tiupan ruhnya, dan bersaksi bahwa surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimana amal yang dikerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian tentang ayat-ayat dan hadis tentang tauhid. Untuk materi selanjutnya yaitu nilai-nilai tauhid sebagai landasan dalam pengembangan dan tujuan pendidikan, yang akan disampaikan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan memaparkan nilai-nilai tauhid sebagai landasan dalam pengembangan, tujuan pendidikan, materi dan kurikulum, guru dan cara mengajar, murid dan cara belajar, media dan sumber belajar, sistem penilaian pendidikan Islam. Tauhid adalah landasan atau dasar pendidikan Islam, sebab dalam ajaran agama Islam, tauhid bagaikan pondasi yang mendasari seluruh aspek kehidupan muslim, termasuk di bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa nilai-nilai tauhid dalam pendidikan. Ada 8. Yang pertama, tauhid rububiyah. Kedua, tauhid uluhiyah. Ketiga, tauhid asma wa sifat. Keempat, tauhid pada waktu mati. Kelima, tauhid dan syirik. Keenam, tauhid dan ibadah. Ketujuh, tauhid dan pengakuan. Kedelapan, tauhid dan meningkatkan iman. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Pendidikan harus membantu siswa mengerti dan menyebutkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan bahwa Allah tidak memiliki sekunder dalam hanya Dia yang berhak disembah. Pendidikan harus membantu siswa mengerti dan menyebut Allah sebagai Tuhan yang Maha Penyayang, yang tidak ada sekunder dalam pengembangan tujuan pendidikan. Ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan bahwa Allah memiliki dan sifat yang paling indah dan baik. Pendidikan harus membantu siswa mengerti dan menyebutkan Allah dengan nama-nama dan sifatnya yang paling indah dan baik. Keempat, tauhid pada waktu mati. Referensinya, pendidikan harus membantu siswa mengerti dan menyebutkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Penyelamat di saat mati dan mengutuskan kejayaan dan keberuntungan bagi orang yang bertauhid. Tauhid dan syirik. Referensinya, pendidikan harus membantu siswa mengerti dan menyebutkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah
dan tidak boleh ada syirik. Keenam, tauhid dan ibadah. Relevansinya, pendidikan harus membantu siswa mengerti dan menyebutkan bahwa ibadah yang baik adalah ibadah yang sesuai dengan keesaan Allah, yang tidak ada ibadah yang lebih baik daripada ibadah kepadanya. Ketujuh, tauhid dan pengakuannya. Relevansinya dengan pendidikan harus dapat membantu siswa mengerti dan menyebutkan bahwa pengakuan Allah adalah salah satu tujuan dari pendidikan yang akan menjadi perasaan utama dalam kejayaan dan keberuntungan siswa pada hari akhir. Yang terakhir yaitu tauhid dan meningkatkan iman. Relevansinya dengan pendidikan harus membantu siswa mengerti dan menyebutkan bahwa meningkatkan iman adalah salah satu tujuan dari pendidikan. Cara menerapkan nilai-nilai pendidikan tauhid dalam mengembangkan tujuan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti 1. Menjelaskan dan memahami nilai-nilai tauhid. Pendidikan harus membantu siswa mengerti dan menyebutkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Menjelaskan nilai-nilai tauhid seperti nilai rububiyah, nilai uluhiyah, dan nilai asma wa sifat. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai tauhid dalam pembelajaran. Pendidikan harus menerapkan nilai-nilai tauhid dalam pembelajaran seperti dalam materi yang berkaitan dengan rukun Islam. 3. Menggunakan media pembelajaran yang menarik. Pendidikan harus menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk menggambarkan nilai-nilai tauhid seperti gambar, video, dan cerita. 4. Mengajukan contoh-contoh konkret. Pendidikan harus menyediakan contoh-contoh konkret yang dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupan keseharian. 5. Mengembangkan karakter bangsa. Penanaman nilai-nilai tauhid pada pembelajaran pendidikan agama Islam harus dilakukan sejak usia dini hingga pendidikan tinggi. Yang keenam, menggunakan teknik pembelajaran yang efektif. Pendidikan harus menggunakan teknik pembelajaran yang efektif seperti pembelajaran interaktif, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketujuh, mengembangkan kepribadian muslim. Pendidikan harus menjadi pembentukan kepribadian muslim, sehingga sangat penting untuk melakukan penelitian terkait penanaman nilai tauhid pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan harus menerapkan nilai-nilai tauhid dalam pengembangan tujuan pendidikan agar peserta didik dapat memahami dan menyebutkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Pendidikan harus juga mengembangkan karakter bangsa melalui integrasi konsep tauhidullah dalam kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih, mungkin dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.